Pikiran bawah sadar Anda bukanlah suatu pribadi. Dia tidak dapat membuat pertimbangan moral atau membedakan mana yang benar dengan yang salah, antara yang baik dan yang jahat. Semuanya menjadi tanggung jawab penuh pikiran sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda akan bekerja secara otomatis dan tidak bersifat pribadi untuk mencapai sasaran yang telah Anda tetapkan. Apapun wujudnya, baik atau jahat, benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, jika Anda bersedia mengingatnya, inilah yang menjadi tujuan pokok dan tanggung jawab pikiran bawah sadar Anda, mencapai sasaran dan objektif yang diberikan oleh pikiran sadar Anda. Kalau Anda merasa heran, mengapa atau bagaimana mungkin orang yang curang bisa hidup sukses? Inilah alasannya. Pikiran bawah sadar mereka telah berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pikiran sadar mereka. Walaupun sasaran itu adalah jahat, tidak bermoral, atau ilegal. Sementara itu, Anda menyaksikan bahwa orang yang begitu jujur dan berhati mulia sering mengalami kegagalan yang menyedihkan. Mengapa? Sebab mereka telah gagal memberikan sasaran yang semestinya kepada pikiran bawah sadar mereka. Seperti Anda bisa lihat dari kejadian ini, persoalannya bukan terletak pada ketidakmampuan pikiran bawah sadar untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika Anda memprogramnya untuk sukses, Anda pasti akan berhasil. Tapi bila Anda memprogramnya untuk gagal, Anda pasti akan gagal. Pilihannya kini terserah kepada Anda. Jika Anda memberikan sasaran sukses kepada pikiran bawah sadar Anda, dia akan berfungsi seperti mekanisme sukses bagi Anda. Sebaliknya, bila Anda menawarkan kepadanya suatu sasaran kegagalan atau objektif negatif yang harus dicapainya, dia akan berfungsi sebagai mekanisme kegagalan bagi Anda. Dalam hal ini, Anda dapat melihat bahwa pikiran bawah sadar Anda akan bekerja seperti komputer buatan manusia, yaitu keluaran akan selalu sama dengan masukan. Masalah ini akan saya diskusikan berikutnya. Bagaimana pikiran sadar Anda bekerja? Pikiran sadar Anda merupakan bagian dari otak Anda yang memungkinkan Anda bisa mengetahui sesuatu, berpikir, dan bertindak objektif. Pikiran sadar Anda menggunakan logika, deduksi, dan nalar untuk memperoleh kesimpulannya dan membuat keputusannya. Pilihan dan keputusan Anda untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dibuat oleh pikiran sadar Anda, bukan oleh pikiran bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda dapat mengenali dengan baik kenyataan dunia di sekitar Anda. Metode yang dipakai untuk mengamati lingkungannya adalah dengan menggunakan panca indera fisik Anda: penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, dan cita rasa. Anda mendapat banyak tambahan pengetahuan melalui kelima indera ini. Pikiran sadar Anda bekerja sesuatu melalui observasi, pengalaman, dan pendidikan. Mungkin fungsi paling besar dari pikiran sadar Anda menyangkut pemakaian logika, deduksi, dan nalar. Hal ini menandakan suatu perbedaan yang mencolok antara manusia dan binatang. Jika Anda mengatakan, "Saya melihat, saya mendengar, saya mencium, mencicipi, atau menyentuh," yang mengatakan demikian sebenarnya pikiran sadar Anda. Pikiran sadar Anda juga mengendalikan seluruh gerakan otot Anda, sedangkan pikiran bawah sadar Anda mengendalikan seluruh urat saraf Anda melalui urat saraf tulang belakang dan sistem susunan saraf otonomik. Anda dapat mengontak pikiran bawah sadar Anda melalui pikiran sadar Anda. Pikiran sadar Anda bertugas memberikan instruksi kepada pikiran bawah sadar Anda tanpa mendapat
perintah dari pikiran sadar Anda, pikiran bawah sadar Anda tidak bisa melakukan apa-apa bagi Anda karena dia tidak mempunyai sasaran untuk dicapainya. Salah satu tugas paling penting dari pikiran sadar Anda adalah memberitahu pikiran bawah sadar tentang keinginan Anda, dan kemudian percaya dengan sepenuh hati bahwa Anda akan menerima apa saja yang Anda minta. Anda harus menutup pintu pikiran sadar Anda terhadap setiap pemikiran atau pendapat mengenai kekhawatiran atau rasa takut gagal. Begitu Anda memperoleh kemampuan untuk melakukan hal ini, semua keinginan Anda pasti akan terpenuhi. Tapi jika Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan, dia tidak akan membuat ketakutan menjadi kenyataan bagi Anda. Untuk membantu Anda lebih memahami hubungan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan bagaimana mereka saling bekerja sama secara harmonis, saya akan memberi contoh berikut ini kepada Anda. Pikiran sadar Anda adalah bagaikan seorang nakoda. Nakoda adalah orang yang paling berkuasa di atas kapal. Dia berwenang mengarahkan seluruh kegiatan di atas kapal. Dia memberikan perintah kepada awak kapal di kamar mesin yang mengendalikan mesin yang rumit dan sulit. Kalau dia memberi instruksi yang tidak benar atau keliru kepada krunya, kapalnya mungkin akan tenggelam dihantam badai atau pecah berkeping-keping karena menabrak batu karang. Seluruh anggota hanya mematuhi perintahnya meskipun mereka tidak dapat melihat arah dan tujuan kapal yang sebenarnya. Nakoda adalah tuan dan majikan dari kegiatannya sendiri. Dalam kedudukannya sebagai pimpinan kapal, dia lebih berkuasa daripada yang lain. Tak seorang pun dari krunya berani membantah perintahnya. Setiap orang mematuhi komandonya dan melaksanakan instruksinya dengan cermat. Orang lain yang setaraf dengan nakoda adalah kapten pilot atau penerbang satu dalam pesawat terbang. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh pikiran sadar Anda. Dia mengarahkan pikiran bawah sadar Anda untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana nakoda adalah majikan dari kapalnya. Demikian pula pikiran sadar Anda adalah tuan dari pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda menerima perintah dari pikiran sadar Anda. Entah perintah itu positif atau negatif, benar atau salah, pikiran bawah sadar Anda akan melaksanakannya bagi Anda tanpa banyak bertanya. Itulah sebabnya mengapa begitu penting bagi Anda untuk memberikan kepada pikiran bawah sadar Anda hanya sasaran positif saja untuk dicapainya. Pikiran bawah sadar Anda tidak menggunakan logika, nalar, atau pertimbangan moral untuk melaksanakan tugas-tugasnya atau memikul tanggung jawabnya. Dia menerima pikiran yang Anda kirimkan kepadanya dan menyelesaikan bagian tugasnya sehingga mencapai suatu kesimpulan yang utuh dan tepat. Jika Anda mengirimkan pikiran tentang kesehatan dan kekuatan, dia akan mendatangkan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh Anda. Namun, kalau Anda membiarkan pendapat mengenai penyakit atau perasaan takut jatuh sakit menyusup ke dalam pikiran bawah sadar Anda, entah melalui pikiran Anda sendiri atau pembicaraan orang lain di sekitar Anda, maka Anda bisa jatuh sakit sendiri dengan mudahnya. Saya akan memberi contoh lain kepada Anda mengenai bagaimana Anda dapat memberikan perintah yang tidak semestinya atau pendapat negatif kepada pikiran bawah sadar Anda yang akan menyebabkan Anda mengalami kegagalan. Misalnya, jika pikiran sadar Anda memberitahu pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda adalah orang miskin dan tidak akan pernah bisa membeli rumah besar atau mobil baru, Anda boleh memastikan bahwa Anda tidak akan pernah dapat memiliki semuanya atau apa saja yang berharga untuk dimiliki.
Semuanya ini terjadi karena Anda telah memberikan sasaran yang salah kepada pikiran bawah sadar Anda.